Selamat datang Bu Nining. Selamat datang Bu Nining, Pak Muhammad Yuhaidir. Mangga. Bisa dimulai Teh? Mangga Pak Yuhaidir, cek sound Pak. Ini sudah cek sound Pak. Biar nggak kemalaman malam Jumat nih nanti ya nanti kemalaman. Mangga Bu Retno dilanjut atur nuhun. Mulai sekarang 14.17 ya Teh? Cek. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pemuji Pak Zul Esos MM, kemudian Pak Zul punten sudah bergabung di sini penyaji ketujuh gitu ya, Bu penyaji ketujuh yaitu Ibu Nining Yulian SSI APT. Beliau sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur ini Pak. Jadi dari Belitung Timur ya. Kemudian sudah hadir juga mendampingi ini sebagai Kepala Dinas ya Pak ya. Ya. Ya, Bapak Muhammad Yul Haidir SSI MKes. Betul Pak? Ya. Saya mohon maaf kalau agak salah mengeja. Jadi penguji Bapak Zul, Ibu Nining ini menyusun aksi perubahan, rencana aksi perubahan yang dengan judul integrasi penyediaan data calon pendonor darah bagi ibu hamil. Ya, betul ya. Betul. Yang mudah-mudahan sudah terkomunikasi dengan baik dengan Pak Mentor. Mohon izin sekarang Bu Nining jadi nggak bisa senyum ya karena pakai masker, tapi tenang aja Bu Nining, tenang gitu ya. Nggak usah grogi gitu, tetap senyum, semuanya itu pasti akan bisa dilalui dengan baik gitu ya. Mangga Bu Nining, yakin kalau bisa. Waktunya Bu Nining 10 menit ya Bu Nining. Mangga. Terima kasih Ibu Coach yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Zulfikar, MM. Yang kami hormati Bapak Mentor, Bapak Yul Haidir, SSI MKes, dan yang kami hormati Ibu Coach, Dr. Insinyur Retno Setiawati, MS. Izinkan kami pada kesempatan siang ini, Pak Mati, izinkan kami pada kesempatan siang ini untuk menyampaikan aksi perubahan kami yang berjudul integrasi penyediaan data calon pendonor darah bagi ibu hamil. Adapun yang melatar belakangi kami untuk melakukan aksi perubahan ini adalah angka kematian ibu hamil di Indonesia masih tinggi, walaupun persalinan sudah dibantu dari nakes. Yang kedua, angka kematian ibu di Kabupaten Belitung Timur yang disebabkan oleh perdarahan pada tahun 2020 adalah 25%. Setiap ibu hamil diwajibkan untuk memiliki calon pendonor darah. Yang keempat, Kabupaten Belitung Timur belum semua ibu hamilnya memiliki calon pendonor darah. Selanjutnya, manfaat dari aksi perubahan ini adalah pertama, kecepatan penanganan pelayanan kebutuhan darah bagi ibu hamil. Kedua, memudahkan pencarian data calon pendonor. Ketiga, menurunkan angka kematian ibu. Dan tujuannya dengan adanya aksi perubahan ini untuk menjamin akurasi data calon pendonor darah. Ini adalah struktur organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, di mana ada sekretariat dan ada 5 bidang. Dan salah satunya bidang kami yaitu bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan. Bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan mempunyai fungsi penyiapan pelaksanaan kebijaksanaan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, rujukan, jaminan kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan mutunya dan pelayanan kesehatan tradisional. Adapun isu strategis berdasarkan Renstra ada 6 isu strategis, yaitu pertama, meningkatnya angka kematian ibu. Kedua, meningkatnya angka kematian balita. Ketiga, meningkatnya prevalensi penyakit TB. Keempat, meningkatnya penyakit HIV/AIDS. Kelima, meningkatnya penyakit tidak menular. Keenam, kurangnya pemahaman masyarakat
tentang isu kependudukan. Selanjutnya dari isu strategis tersebut kami lakukan analisa USG, di mana analisa USG adalah untuk mengetahui masalah prioritas yang harus ditangani terlebih dahulu, dan didapatkan dari analisa USG meningkatnya angka kematian ibu merupakan hal prioritas yang harus ditangani. Kemudian kami melakukan diagnosa organisasi, tingginya angka kematian ibu di kami ada yang disebabkan oleh perdarahan pada tahun 2019 33,3%, dan di tahun 2020 sebanyak 25%. Hal ini disebabkan karena ada ibu hamil, hanya 5% ibu hamil yang memiliki calon pendonor darah. Pencatatan data calon pendonor darah masih manual, kurangnya kesadaran ibu hamil dan keluarga tentang pentingnya donor darah. Kemudian dilakukan gap analisis. Didapatkan bahwa kondisi saat ini data calon pendonor sulit diakses, sehingga kondisi yang diharapkan adanya data calon pendonor yang mudah diakses. Gapnya adalah data. Kedua, pengadministrasian data calon pendonor masih manual, sehingga kondisi yang diharapkan adanya sistem informasi data calon pendonor, gapnya data. Ketiga, SOP pelayanan calon pendonor darah bagi ibu hamil juga belum tersedia, sehingga kondisi yang diharapkan tersedianya SOP pelayanan calon pendonor darah bagi ibu hamil. Keempat, kesadaran masyarakat tentang manfaat donor darah masih rendah, sehingga kondisi yang diharapkan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang manfaat donor darah. Sehingga kami sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan melakukan inovasi terkait integrasi data calon pendonor darah. Dan kami dalam inovasi tersebut akan dilakukan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di jangka pendek akan dilakukan selama kurang lebih 2 bulan, dan ada pun yang akan dilakukan pertama penyusunan SOP. Dengan SOP ini diharapkan pelayanan calon pendonor darah ada petunjuknya. Kedua, penetapan SK pembentukan tim pemeriksa calon pendonor darah. Ini juga akan ditetapkan dari kepala dinas. Ketiga, sosialisasi ke kecamatan dan ke desa, lokus terpilih. Keempat, pemeriksaan calon pendonor darah. Kelima, uji coba pengoperasian sistem. Keenam, sosialisasi sistem. Selanjutnya, di jangka menengah, kami akan melakukan replikasi di 3 kecamatan dan juga pengusulan alat dan reagen untuk pemeriksaan calon pendonor darah. Ketiga, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Dan di jangka panjang, replikasi dilakukan di 3 kecamatan lainnya. 2, juga pengusulan alat dan reagen untuk pemeriksaan calon pendonor darah. Ketiga, monitoring evaluasi. Keempat, pengembangan sistem. Pengembangan sistem dalam jangka panjang nanti akan diintegrasikan dengan web Kabupaten Belitung Timur, yaitu web Lawang. Nah, ini adalah langkah-langkah yang akan kami lakukan di jangka pendek dari Maret minggu keempat sampai bulan Juni minggu pertama. Pertama, konsultasi kepada mentor. Kedua, pembentukan tim efektif. Ketiga, mengkomunikasikan rancangan aksi perubahan ke stakeholder internal yang berkaitan dengan kegiatan ini. Keempat, penyusunan SOP pelayanan kepada calon pendonor darah. Kelima, penyiapan regulasi terkait pelayanan pendonor darah yang akan di-SK-kan juga dari kepala dinas. Keenam, melakukan sosialisasi kepada puskesmas tentang SOP pelayanan yang sudah dibuat sebelumnya. Ketujuh, melakukan fasilitasi antara rumah sakit, puskesmas, dan UTD terkait upaya penyediaan darah bagi ibu hamil. Kedelapan, koordinasi Kominfo terkait sistem yang akan digunakan untuk data calon pendonor darah. Kesembilan, sosialisasi ke kecamatan dan ke desa.
Ke-10, petugas puskesmas ke lapangan untuk melakukan seleksi calon pendonor darah. Ke-11, kami akan melakukan rapat tim efektif dengan puskesmas terkait dengan data yang sudah didapatkan. Kemudian dilakukan penginputan data calon pendonor darah dari petugas. Kita lakukan uji coba pengoperasian sistem. Selanjutnya ada perbaikan hasil dari uji coba, perbaikan evaluasi dari uji coba, dan selanjutnya baru dilakukan sosialisasi sistem. Untuk milestone jangka menengah, kegiatan yang akan dilakukan yaitu dari 2 bulan sampai 6 bulan. Yaitu pertama, replikasi di 3 kecamatan lainnya sehingga didapatkan data. Kedua, pengusulan alat dan reagen untuk pemeriksaan calon pendonor darah. Ketiga, evaluasi pelaksanaan sistem yang digunakan. Di jangka panjang, milestone-nya, kami akan melakukan replikasi di 3 kecamatan lainnya karena jumlah kecamatan di kabupaten kami ada 7 kecamatan. Kemudian pengusulan alat dan reagen untuk pemeriksaan. Ketiga, evaluasi pelaksanaan sistem yang digunakan. Keempat, pengembangan sistem yang terintegrasi dengan lawang Beltim. Ini adalah tim efektif yang terdiri dari mentor, ada kami sendiri, ada coach, dan tim sosialisasi, tim administrasi dan dokumentasi, dan tim IT. Untuk identifikasi stakeholder, kami melakukan identifikasi stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Stakeholder internal ada stakeholder yang berada di dalam dinas dan stakeholder eksternal ada yang berada di luar dinas. Kemudian untuk kuadran stakeholder ada 4, yaitu terbagi menjadi promotor, laten, defender, dan apatetik. Promotor ini mempunyai pengaruh yang besar dan kepentingan besar sehingga kami memasukkan kepala daerah, kepala dinas, Kabidkesmas, Kasipromkes, Kasiankes, Puskesmas, RSUD, dan PMI. Untuk laten mempunyai pengaruh yang besar dan kepentingannya rendah. Kami memasukkan camat, desa, dan organisasi masyarakat. Dan defender yang mempunyai kepentingan besar tapi pengaruhnya kecil, yaitu kami masukkan ibu hamil. Ini adalah potensi masalah yang kemungkinan akan terjadi, di mana yang pertama kemungkinan rendahnya partisipasi masyarakat untuk mendonorkan darah, sehingga kami akan melibatkan peran organisasi seperti Forum Donor Darah, PMI, dan Karang Taruna. Terbatasnya reagen untuk potensi masalah selanjutnya, terbatasnya reagen untuk pemeriksaan bagi calon pendonor. Solusinya penambahan usulan anggaran pada APBD perubahan di 2021. Ketiga, meningkatnya beban volume pekerjaan, membuat skala prioritas dan jadwal secara terinci. Selanjutnya ini adalah faktor-faktor kunci keberhasilan di mana aksi perubahan ini akan berhasil karena mendapat 1, dukungan pimpinan, kedua adanya pembagian tugas dan fungsi yang jelas, ketiga komitmen untuk melaksanakan tugas berdasarkan tahap milestone, keempat dukungan tim efektif, kelima adanya dukungan stakeholder. Inilah pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nining. Sudah lega ya Bu Nining, sudah menyampaikan. Tinggal Bu Nining nanti siap catatan untuk yang dari penguji. Baik, selanjutnya mangga dipersilahkan untuk mentor Pak Muhammad Yulhaidir. Yulhaidir gitu ya Pak ya? Ya, panggilannya Pak Muhammad saja atau bagaimana Pak untuk menyingkat? Ya, mangga. Punten Pak, waktunya 5 menit ya Pak Kadis. Nih, mangga Pak. Unmute Pak. Unmute Pak. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang kirain di Belitung masih pagi ya Pak Sul. Iya. Ini mau hujan Bu. Oh gitu. Tahu kena hujan terus nih. Mangga Pak. Sama di sini juga dalam udah ruangan hujan Pak. agak ini Di agak kami gelap. juga udah hujan, setiap harinya hujan. Iya, sama ini. Jadi yang kami hormati Bapak Penguji, Bapak Zulfikar, yang kami hormati juga Ibu Coach, Ibu Retno, Selamat bertemu Bu, karena
belum sempat ketemu, dan juga Ibu Nining selaku peserta pada Diklat Tim 3 ini. Yang pertama-tama terkait dengan program ini, sebetulnya program ini cukup menarik, Bu. Pertama, memang kami di Belitung Timur ada PMI, ada UTDRS, rumah sakit, juga punya forum kemitraan, forum desa namanya, forum donor darah desa. Cuma dalam pengembangan belum terintegrasi secara utuh. Nah, kebetulan kemarin ada konsep yang ditawarkan melalui isu pengembangan karena kita juga menjadi lokusnya angka kematian bayi, angka kematian ibu yang paling tertinggi di Belitung Timur 2 tahun terakhir, sehingga dari Kementerian Kesehatan kita menjadi lokus dalam penanganan ini. Nah, kita coba share kemarin untuk diskusi dengan Bu Nining, bagaimana Bu Nining yang bisa nggak kira-kira untuk dikembangkan ini. Kita beliau juga melihat potensi yang ada, memetakan dependensi yang ada di wilayah, beliau cari tempat memang yang pada waktu itu yang sangat cukup tinggi, ada desa Sipang Pesak yang menjadi lokus. Jadi beliau satu kecamatan dengan beberapa desa yang ada di sana, beliau kembangkan untuk itu. Dari sisi kami sebetulnya di kesehatan sangat mendukung sekali, Bu. Karena kami juga sudah merencanakan, karena kebetulan kami pada tahun ini juga pergantian bupati, ceritanya. Pergantian bupati yang lagi menyusun rencana strategis dan program kerja 100 hari. Program kerja 100 hari ini juga terintegrasi dengan program yang akan diusulkan Bu Nining selama jalan 2 bulan ini, tahap pertama. Kebetulan tadi yang sudah disampaikan Bu Nining, karena Pak Bupati ada program terintegrasi database untuk Lawang Beltim yang terintegrasi dengan Dekoinfo. Jadi nanti terintegrasi semua data kita. Nah, kebetulan kita juga untuk menguatkan di situ. Nah, kebetulan di APBD di tahun 2021 juga kita sudah reperkusi anggaran melalui dana BTT yang sudah hampir berjalan ini, dan alhamdulillah kemarin di tim TAPD pembahasan pembesaran kita juga sudah disupport, Bu. Sudah disupport untuk dibantu satu kecamatan, ada satu puskesmas itu dua motor roda 2 yang salah satu bagian juga untuk jemput data pasien. Jadi untuk donor darah nanti penjemputan data yang berantar diantarasi ke rumah-rumah warga. Tergandeng nanti dengan program Yogi Nyelik Pasien. Itu yang sudah kita siapkan. Jadi kalau untuk program dalam waktu 2 bulan ini yang kami minta ke Bu Nining yang harus dipercepat adalah SOP. Yang kedua adalah SK yang akan kita tetapkan nanti dan kita laporkan kepada Bupati, supaya nanti replikasi ini bisa cepat gitu. Jadi dalam kebetulan ini beriringan dengan 100 harinya program Pak Bupati, nanti beriringan juga draft yang kita harapkan nanti dengan SOP yang ada. Setelah itu juga implementasi dulu tahap pertama, menyesuaikan dengan karena ada integrasi dengan sistem, karena kemarin juga sistem aksesnya agak sulit. Kita mencoba untuk memanfaatkan Google Chrome dengan aplikasi kita untuk bisa diintegrasikan. Mungkin itu saja gambaran kami, Pak, yang ada di Belitung Timur. Mohon nanti izin saran, masukan, kira-kira apa yang harus kami kembangkan ke depan, supaya ini program ini betul-betul bisa kita implementasikan untuk 2 bulan ke depan. Itu saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Kadis wabarakatuh. atas dukungan tambahan-tambahan informasinya. Selanjutnya mangga dipersilahkan Pak Zulfikar, penguji, waktu Bapak 25 menit bersama penyaji Pak dari sekarang, mangga. Baik, terima kasih Bu Retno. Selamat sore Pak Yul Haidir. Namanya beda sedikit dengan saya kan? Itu. Bedanya sedikit. Beda apa? Beda satu aja. Duluan Y daripada Z kan begitu. Itu. Selamat ya Bu Nining sudah menyampaikan rancangan aksi perubahannya. Ini krusial, urgent karena berkaitan dengan angka kematian dengan ibu. Ini bibitnya manusia. Kalau nggak ada ibu, nggak ada yang kami ini apa Yul ya, Pak Haidir ya, nggak ada kita ini kalau nggak ada ibu. Jadi ibu ini memang saya sepakat ini strategis seperti itu. Nah, ada beberapa memang karena saya dimintai pendapat, bukan nguji nih. Dimintai pendapat. Jadi saya tugasnya memberikan pendapat. Kalau misalkan saya tidak memberikan pendapat,
itu saya tidak melaksanakan tugas dengan benar. Baik, Bu Nini, kalau saya lihat dari pertama, kalau fokus oke, angka kaitan dengan angka kematian, ada ibu hamil. Nah, ini saran awal dulu gitu ya. Untuk agar lebih greget gitu ya. Judulnya mungkin karena kalau ini akan menghasilkan aplikasi, buat aplikasi Bu Nining ya. Bentuk di jangka pendek kami dalam bentuk Google Chrome, Pak. Nanti mungkin nanti di jangka panjang baru kita bentuk aplikasi yang terintegrasi dengan Lawang Team. Ya, karena kalau saya lihat itu tadi ada di kegiatannya itu adalah uji sistem. Kan begitu. Sehingga persepsi saya apakah ini akan mengembangkan sistem, kan begitu. Membuat aplikasi atau apa. Nah, tadi kalau ini sebagai alternatif saja. Kalau misalkan pertama judul gitu ya. Nanti akan berkorelasi juga dengan isi gitu. Integrasi penyediaan data calon donor darah bagi ibu hamil. Nah, ini kaitan kita akan sebenarnya esensinya di pengelolaan data dan proses bisnisnya. Gitu. Ada dua bisa kita dengan bahasa pengelolaan, kalau saya buat akronim biar agak lebih ini. Pengelolaan Dormil atau mau pengembangan e-Dormil. Begitu. E-Dormil ini maksud saya elektronik pendonor ibu hamil. Jadi saya bilangin Dormil. Misalkan begitu ya. Ya kalau misalkan secara normatif judul nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Misalkan ini integrasi penyediaan data calon pendonor darah. Cuman agar biar lebih greget, nanti kalau mau ikut KIP, kompetisi inovasi pelayanan publik, gitu ya. Yang disebutnya itu selalu kan akronim-akronim yang eye-catching, greget, gitu ya. Di samping isinya yang bagus. Katakan begitu. Yang cetar gitu ya, Pak? Yang cetar gitu kalau bahasanya itu. Yang kalau bahasa Gubernur Jabar ini yang ngabret gitu ya. Gitu. Nah, bisa alternatifnya itu ini yang selanjutnya. Ini kan ada memang sudah dituliskan tujuan, manfaat, misalkan begitu. Tadi yang saya dengarkan dan saya baca dari bahan paparan maupun makalahnya, kalau kita ingin melakukan pengembangan atau pengelolaan data, tadi disampaikan, kalau tujuan jangka pendek Bu Nining apa Bu kira-kira? Tujuan jangka pendeknya nanti diharapkan ada data Pak di salah satu lokus, dan data itu nanti kita masukkan di Google Drive, dan data tersebut bisa diakses dari puskesmas, desa, dan juga rumah sakit Pak. Jadi ketika dibutuhkan, ada ibu hamil yang membutuhkan darah, bisa dibuat dalam satu kalimat nggak Bu? Satu kalimat aja, tujuan jangka pendeknya apa? Tujuan jangka pendek adanya integrasi data calon pendonor darah. Kalau itu sudah selesai di jangka pendek berarti kalau judul ibu tadi dan tujuan jangka pendeknya itu berarti udah selesai. Tidak ada lagi jangka menengah, tidak ada lagi jangka panjang. Oke. Diharapkan aksi perubahan ini ada terobosan inovasi itu bisa berkelanjutan. Tapi kalau misalkan tadi disampaikan oleh Ibu Nining, udah selesai berarti di jangka pendek. Ini akan kami lakukan di satu kecamatan, Pak. Nanti di jangka menengah akan dilanjutkan di 3 kecamatan lainnya, kayak gitu, Pak. Ya,
Jadi sebelum proses kita melakukan suatu program itu, kalau saya sarankan yang pertama untuk jangka pendeknya, karena tadi sempat disinggung juga oleh Pak Kadis gitu ya. Iya. Jangka pendek itu adalah perancangan proses bisnis, gitu ya. Jadi ini di sini bagaimana kita di dalam jangka pendek ini, gitu ya, merancang dulu proses bisnisnya mau gimana melakukan pengintegrasian data ini. Kalau kita di manajemen misalkan kita perancangan proses bisnisnya kita ngomongin 5M, 1W plus I gitu atau H gitu ya. Jadi perancangan proses bisnis dulu. Enggak kita langsung action. Ya, Pak. Jadi melakukan apa, siapa, bagaimana, berapa lama, apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini perancangan proses bisnis. Tadi sempat disinggung oleh Pak Kadis, SOP. SOP itu ada bagian kecil dari proses bisnis. Jadi kita ngerancang proses bisnisnya dulu. Perancangan proses, alur kerja, mekanisme kerjanya, gitu ya. SOP itu aktivitas yang terkecil dari proses bisnis. Memang kami belum sempat ke Manggar, dalam artian memberikan fasilitasi, advokasi. Kalau ke Belitung udah mondar-mandir, Pak. Oh. Jadi kalau saya ke Manggarnya cuman nyari satam aja. Cocok hobinya. Ya, kalau ke Manggar itu saya bolak-balik ke Manggar itu cari satam aja. Ini saya masih nyimpen, Pak, ini satam. Ya. Waduh. Ya kalau misalkan ini saya satamnya ada segini, Pak. Nih. Ini satam semua ini. Koleksinya banyak kali. Gitu ya. Jadi kalau ya itu intro aja Bunda ya. Biar nggak tegang ini Bu Nining. Siap. Iya ini. Ya kalau Belitung itu karena sering saya ke Belitung. Cuma sejak COVID saja nggak ke sana. Gitu ya. Cuman nggak ke Beltim. Gitu. Jadi kalau menurut saya untuk jangka ini perlu kita merumuskan tujuan per milestone Bu Nining. Seringkali tadi sudah saya sampaikan ke rekan-rekan yang lainnya, rumusan, kalau saya katakan rumusan cukup itu, katakan satu kalimat itu menjadi pedoman umum kita. Nanti yang kita breakdown ke dalam kegiatan-kegiatan, seperti itu. Ini apalagi ini sudah diprogramkan, katakan begitu ini, sudah terprogram. Di tahap kalau misalkan jangka pendeknya kita katakan di dalam perancangan proses bisnis nanti gitu ya. Data itu hanya sebagai salah satu kegiatan, output dari satu kegiatan kita dalam perancangan proses bisnis nanti. SOP juga ada di sana. Gitunya itu. Terus nanti tadi disebutkan oleh Pak Kadis, Pak Yul, tadi Pak Haider mengatakan sudah ada 2 motor. Nanti jemput pendonor. Nah ini kan perlu kita atur. Makanya itu adalah di dalam perancangan proses bisnis. Siapa melakukan apa, bagaimana, gitu ya. Nah ini yang kita di jangka pendek kita lakukan. Gitu. Bisa juga di sana masuk tadi katakanlah uji atau misalkan pengambilan data 1 atau 2 lokus, misalkan gitu. Ya, Pak. Nah, bisa juga nanti untuk mengukur efektivitasnya itu nanti berapa persen, karena kita bicara sudah prosentase. Satu tahun ini berapa menekan angka kematian atau misalkan data terintegrasi gimana? Karena output atau sasaran umumnya, tujuan umumnya kan akan menekan angka kematian dan dari ibu hamil dan anak itu, anak dan ibu hamil gitu ya. Nah ini Bu, ini
coba nanti dikontemplasi barangkali, dikontemplasi lagi, gitu ya. Secara umum oke, kalau kata saya, secara umum sudah oke. Gitu. Tadi usulannya kaitan dengan judul bisa lebih bisa diformulasikan, terus tadi kaitan dengan tujuan. Nah, tujuan ini nanti berkaitan, Bu. Tujuan di awal, tujuan manfaat di awal tadi. Tadi kan ada satu tujuannya tersedianya data. Kan gitu ininya. Menjamin akurasi data calon pendonor darah. Gitu ya. Manfaatnya, ya manfaat tidak hanya internal bagi kepentingan Kemenkes atau Pemda, mungkin ada juga kepentingan bagi masyarakat. Jadi manfaatnya. Untuk tujuan sendiri nanti coba sinkronisasi dengan tujuan yang sudah dirumuskan di dalam milestone-nya. Gitu. Tujuan, ya misalkan tujuan yang enggak satu, ini tujuan, misalkan tujuannya minimal misalkan 3 minimal. Kok 3 dari mana Pak? Ya tujuan 1 jangka pendek, tujuan 2 jangka menengah, tujuan 3 jangka panjang. Terus manfaatnya nanti internal, eksternal, karena tidak hanya kemanfaatan kita butuh data, kan begitu ininya. Kalau konteks Pak Bupati melihatnya berapa persen target penurunan angka kematian, gitunya. Ini juga harus bisa dijawab. Paling tidak kita mengatakan dengan tersedianya data ini dapat menurunkan angka kematian sekian persen, misalkan begitu. Kalau kita bicara ke atas lebih abstrak nantinya. Bicara langsung prosentase. Gitu. Penurunan angka kematian. 10% kah? 5% kah? Katakan gitu. Kalau data ada, cuma tidak ada juga, tidak signifikan berkorelasi dengan penurunan angka kematian, nggak, kurang pas juga nanti. Gitu. Dan untuk pemetaan namanya nanti rincian atau milestone itu nanti disesuaikan dengan rumusan per jangka waktu kegiatan gitu, pendek, menengah, panjang, katakan gitu. Dan mohon juga diukur nanti Bu setelah data itu itu prosentase tadi kaitannya, sehingga di menengah katakan begitu berapa persen pasien yang mungkin tertangani dulu deh yang itu dengan donor darah yang ada, gitunya itu. Dari sekian misalkan tertangani sekian pasien, katakan itu, tertangani sekian pasien, sehingga dalam jangka panjangnya sekian persen itu berkorelasi dengan angka kematian. Jadi misi atau visi misi Bupati yang baru dalam jangka waktu 5 tahun itu dengan inisiasi dari ide dari Dinkes itu berkontribusi kepada sekian persen penurunan angka kematian di Beltip. Gitu. Nah, untuk peta peta stakeholdersnya terkait erat dengan tujuan yang sudah ditetapkan, fleksibel, gitu ya. Jangan terlalu luas dan jangan terlalu sempit. Maksudnya jangan terlalu luas, jangan terlalu sempit. Dikaitkan erat dengan siapa yang sangat berpengaruh dan berkepentingan dalam rangka mewujudkan target aksi perubahan Bu Nini. Gitu. Bu Retno, cukup barangkali nanti kelebihan waktunya, Bu. Enggak, Pak. Masih 1 menit itu. Ya, 1 menit. Mungkin Pak Kadis bisa ini kelihatannya Pak Kadis juga mau menyampaikan pendapat juga. Iya nih kayaknya sudah kalau orang Jawa bilang sudah kebelet gitu ya. Pak Kadis sekaligus closing statement. Sudah muncul aja jadi itu. Ya, ini terakhir tadi saran dari Pak Zulfikar memang luar biasa, karena memang perancangan proses bisnisnya kita belum tergambar tadi sebetulnya. Nah, kita nanti akan coba masukkan potensi itu nanti dalam perencanaan bisnis juga bisa memetakan nanti yang terakhir.
Kalau perlu nanti kita sepakat tadi fokusnya kita tambah lagi, biar nanti juga untuk menghitung persentasenya nanti sesuai dengan perhitungan nanti manfaatnya eksternal internal juga akan kita tambah. Baik Bapak Zulfikar, terima kasih banyak. Bu Pos juga sarannya. Ya, sama-sama Pak. Bu Nining sudah cukup ya. Bu Nining berbahagia sekali nih punya Pak Kadis mentor yang luar biasa, all out membantu Bu Nining, iya kan? Ya. Iya, all out nih luar biasa ini Pak Muhammad. Saya alumni LAN tim 2 tahun 2019 di Jogja kemarin Pak. Oh, yang penyelenggaraan yang di Jogja Pak? Iya kemarin. Sebelum COVID jadi. Iya. Iya. Siap. Ya, makanya sudah merasakan bagaimana menjadi penyaji gitu ya. Dikejar waktu, deg-degan gitu. Makanya bagus itu, artinya terus kemudian membackup total untuk stafnya gitu. Bu Nining luar biasa, Bu Nining harus bersyukur. Baik, terima kasih Pak Zul, pemuji, Pak Kadis sebagai mentor, dan Bu Nining sendiri sebagai penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bu Nining boleh tersenyum lega. Silakan Bu Nining ya. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bu Nining dan Pak Yul Haidir sudah bergabung bersama kami di seminar hari ini. Mangga apabila ada keperluan lain berkenan meninggalkan ruang